Kiai izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, saya doakan masuk surga. Ibu memberi salam hukumnya sunnah. Udah kenceng salah. Pak, pengajian yang rame bapak apa ibu? Yang kompak bapak apa ibu? Yang seragamnya banyak bapak apa ibu? Yang tasnya gede-gede bapak apa ibu? Tadi saya masuk lewatin kaum bapak, satu nggak ada yang bawa tas. Ibu alhamdulillah ngaji di mana aja rajin bawa tas. Insya Allah habis baca doa begitu bangun pisang hilang, aqua dimasukin ke tas juga. Dia lupa aquanya bocor. Bukan ibu-ibu sini ya bu, bukan ibu-ibu sini ya, ibu-ibu sono pindahan sini. Saya ulang salamnya boleh? Saya ulang salamnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam baru hukumnya wajib. Kecuali ada beberapa orang yang tidak wajib jawab salam. Mau tahu Pak? Mau tahu Pak? Jangan tersinggung ya Pak. Satu, orang mati. Bu, orang mati in qata'a amaluh, udah putus amalnya. Gak mungkin sholat lagi, gak mungkin puasa lagi, termasuk gak mungkin lagi menjawab Berarti barusan saya ngucapin salam ada yang gak jawab, berarti dia orang. Pelan-pelan dong. Ada yang kedua bu, mau tahu gak bu? Jangan tersinggung ya bu. Orang gila. Kok orang gila gak wajib jawab salam? Karena pelaksanaan syariat hanya diwajibkan bagi orang yang sudah akil. Orang gila udah gak akil lagi. Gak wajib atasnya sholat, gak wajib atasnya puasa, termasuk gak wajib lagi menjawab. Berarti barusan juga saya ngucapin salam ada yang gak jawab, berarti dia orang. Saya ulang salamnya dah yang ketiga, boleh gak? Saya ulang salam yang ketiga, boleh nggak? Doain ya bu. Mudah-mudahan yang mati hidup lagi. Mudah-mudahan yang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladhi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban wasi'an mubarakan fi. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Rasulillah syafi'il ummah nabiyyir rahmah wa addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Au kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus yang teramat sangat kita muliakan guru saya dan guru kita semuanya, al-mukarram wal mukhtaram Bapak Ki Haji Ahmad Yani. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, terus istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan yang sangat kita muliakan, segenap guru-guru kita yang lainnya, yang mohon maaf andaikan tidak sesebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah dan juga demi Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Pun lagi sama-sama kita doakan, mata'anallahu fi tuli hayatihim amin, wa nafa'na bi ulumihim amin, fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal. Pengurus Masjid Jami' Al-Ikhlas beserta segenap kepengurusannya,
aparatur pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri. Dalam hal ini mungkin Bapak Lurah ataupun yang mewakilinya, Bapak RW, berikut Bapak-Bapak RT-nya, pengurus Majlis Taklim kaum ibu Masjid Jami Al-Ikhlas, dan pada akhirnya teramat sangat kita banggakan panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang saya yakin telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, fikiran, dan saya yakin pula tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan. Lagi-lagi sama kita doakan, mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puja puji dan rasa syukur hanyalah milik Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada pernah terbilang, Zat yang Maha Pemurah, pelimpah rahmat, yang dengan wasilah sifat-sifatnya yang mulia itulah malam hari ini kita masih mampu bermuwajahah, bermusafahah, sekaligus menyambung silaturahim dengan satu niat dan tujuan untuk kita mengharap mardhatillah, dengan wasilah kita memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang tidak ada harapan dan doa. Mudah-mudahan acara yang kita gelar ini malam dari awal hingga akhirnya nanti menjadi acara yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pak, hidup nggak ada artinya tanpa ridhonya Allah. Bu, biar rajin sholatnya, biar rajin puasanya, biar rajin sedekahnya, biar rajin ibadahnya, tapi nggak mendapatkan ridhonya Allah, tetap tempatnya neraka jahanam selama-lamanya. Itulah kenapa kita diajarkan doa yang luar biasa, dan doa ini biasa dibaca di bulan suci Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa a'udzubika min sakhatika. Pak, Bapak nyender sih, melonjor pules. Ibu-ibu nyautin, yang penting ngaji. Demi Allah bu, orang ngaji walaupun nyender, melonjor, tidur, pules, insya Allah tetap dapat pahala. Tapi pahalanya dibagi dua sama tembok. Pak, yang pertama kita minta bukan surganya dulu. Andaikan dengan sembahyang 5 waktu ngarepin surga, kayaknya belum tentu. Nabi jangankan sembahyang fardunya, sembahyang sunnahnya saja kita nggak bisa ngikuti. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Bapak ngantuk ya? Bu, ngarepin surga ama dengan puasa, kayaknya kita pesimis bu. Jangankan puasa wajibnya Nabi, puasa sunnahnya Nabi kita nggak bisa ngikutin. Betul tidak? Jawab, betul tidak?
Oleh karenanya ketika doa itu kita baca, urutan pertama yang kita minta adalah ridhonya Allah dulu. Kalau Allah udah ridho, surga bakal kita masuki, insya. Dan yang kita takuti bukan nerakanya Allah, yang kita takuti kemurkaan Allah. Ketika Allah udah murka, sudah pasti tempat kita neraka selama-lamanya. Saya tanya sama bapak lagi, ada orang rajin sholat pak, matinya masuk neraka, ada nggak pak? Ada nggak pak? Serem ditanya melotot nggak nyaut. Bu, ada orang rajin sholat, matinya masuk neraka, ada nggak bu? Takut lu jawabnya. Ada nggak bu? Kata siapa bu? Jawabannya kata Allah, fawailul lil musallin. Sepi. Ceramah lanjutin jangan? Lanjutin jangan? Allah aja susah amat. Fawailul lil musallin. Terpaksa. Alladzina hum an salatihim. Apa kata Allah? Celaka mereka orang yang sholat. Yang sholat masih celaka. Apalagi betul nggak bu? Ngaku doang tetangga masjid, seumur umur nggak pernah ke masjid. Mati digotong ke masjid. Bangke. Ada nggak yang begitu? Coba ngacung. Bu, ngaku tetangga masjid tapi nggak pernah ke masjid. Begitu mati digotong ke. Bapak sholat nggak? Bapak sholat nggak? Alhamdulillah. Sampai tua ya pak. Jangan nungguin mati. Kalau udah mati, sholatnya songong depan imam. Ibu sholat nggak bu? Betul? Pakai mukena dong. Mukena itu simbol menutup sampai tua ya bu. Jangan nungguin mati. Kalau udah mati bu, mukenanya serem. Iya gue tahu pocong. Ibu tuh kuntil anak nggak? Setan tuh bu. Tapi kuntil anak walaupun setan sopan pakai gamis. Saya gedek nenek-nenek pakai legging. Udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, masya Allah, bodinya masa kini. Pas lewatin kaget, ya Allah, mukanya masa lalu. Tuh nenek pas pulang dibuka leggingnya, alhamdulillah, kulit ikut. Pak, sholat ya pak. Pak, sholat ya pak. Insya
Bu, Al-Ikhlas masjidnya bagus nggak? Megah nggak? Indah nggak? Betul? Nah, tinggal sekarang jamaahnya bagusin. Setuju? Insya. Yang kedua, tadi ibu udah ya, sekarang bapak. Pak, ada orang rajin puasa, matinya masuk neraka, ada nggak Pak? Ntar gue pulang juga nih. Ada nggak Pak? Kata siapa? Kata Nabi. Udah kenceng salah lagi. Kata Nabi, kam min sha'im laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas. Berapa banyak nanti orang puasa, tapi sayang Bu, puasanya hanya menang lapar, puasanya hanya menang haus, tapi pahalanya nggak ada sama sekali. Yang terakhir, Bapak Ibu semua jawab. Ada orang rajin umroh, ada orang rajin haji, matinya masuk neraka, ada tidak? Kata siapa? Kata Ustaz. Yang belakang nggak mau salah, ya paling-paling nggak karena kata Allah, kata Nabi. Yang betul kata Nabi kita Muhammad. Yang pertama, ada orang pergi haji lin nuzhah, niatnya cuma jalan-jalan, pelesiran, piknik doang. Ini biasanya orang kalau pergi haji niatnya begini nih, ntar pulang haji dipanggil hajinya 2 kali. Ini ucapan saya ingat dari saya punya guru, Bapak Kiai Haji O.O. Suyitno. Saya tanya, Kiai, kok dipanggil haji 2 kali? Iya, saking orang gedek sama dia. Contohnya gimana tuh? Pulang haji dipanggil hajinya 2 kali. Ih, haji-haji begitu. Karena pulang haji akhlaknya tambah buruk, ibadahnya makin surut, sodakonya makin pelit. Dipanggil hajinya berapa kali Bu? Ih, haji-haji begitu. Tapi insya Allah di sini hajinya mabrur semua ya. Mau pergi haji Pak? Sudah punya duit? Jangan ngomong Pak. Ibu pengen pergi haji, perbanyak sembahyang duha, angkat tangan, ya Allah, kalau duit saya masih di langit tolong tuh, kalau di bumi, kalau jauh, kalau dikit, apa duit maya. Belum berangkat juga Pak, suratul waqiah, idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha. Belum berangkat juga Bu, tambahin surat rumah. Tambahin surat. Diapain? Bagus kalau paham lah. Pak, Pak, makanya tiap tahun jamaah haji yang paling banyak negara mana? Amin dong. Yang kedua Bu, orang kita baik-baik, nggak boleh ngeliat pengemis, kasih real, 2 real. Nih emak-emak nih Pak, kalau umroh, kalau haji, royal bener. Belanja di pasar, nggak nawar lagi, main bayar aja. Hebat ya Bu, orang nggak ngerti. Pas nawar belagu, main angkat barang. Ya Syekh, kata yang dagang, khomsa rialat. Ibu nawar, salasa rokaatin.
Itu maghrib, Ibu. Yang ketiga, orang kita rata-rata sopan lewatin orang, bongkokin badan, ucapannya permisi. Betul? Di sono mah apa? Lengkahin aja, lompatin aja. Pengalaman saya, Bu, pernah sembahyang johor depan Ka'bah. Kan tengah hari bolong. Lagi sujud, begitu bangun gelap. Nggak taunya masuk ke gamis orang Arab. Untung pakai celana. Kalau kagak nyundul. Nih Pak, Ibu kompak nih, dengerin. Bu, panggilan haji menunaikan panggilan. Maka derajat ibu sama bapak tinggian siapa? Berapa tingkat? Ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung bunting lagi. Doyan amat. Pak, 3 tingkat kalah sama dia. Siapa yang hamil? Betul? Bapak hamil? Masuk angin. Siapa yang ngidam? Bapak ngidam. Siapa yang melahirkan? Sakit enggak? Antara hidup dan kapok enggak? Tapi bapak nggak usah khawatir, Pak. Walaupun ibu 3 tingkat lebih tinggi dari kita, nanti bangkit di hari kiamat, yang masuk surga bapak-bapak duluan, ibu belakangan. Karena bapak bangkit di hari kiamat nggak akan tersiksa, karena hidupnya sudah sangat tersiksa. Apalagi punya bini bawel kayak begini nih. Bu, laki keluar rumah, kerja kayak nggak kerja, wajib pulang bawa brengsek loh. Bu, laki keluar rumah, mau dagang mau kagak, wajib pulang bawa. Udah Pak, mati duluan kita. Makanya cari bini yang solehah. Jangan cari bini yang pinter nyari. Gara-gara punya bini pinter nyari, naruh duit di mana aja, ketahuan aja. Saya pernah, Bu, naruh duit di bawah meja. Saya lakban tuh duit. Begitu pagi bini saya bebenah. Kerabah juga. Nanya lagi, abang, duit apaan nih? Saya jawab, duit sial. Kok duit sial bang? Gimana nggak sial? Udah gue umpetin ketahuan juga. Tapi insya Allah ibu-ibu sini solehah semua. Calon bidadari surga. Kelihatan mukanya bercahaya. Mau dibawa lampu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, kenapa orang sholat bisa masuk neraka? Kenapa orang puasa bisa masuk neraka? Kenapa orang haji bisa masuk neraka? Jawabannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya tidak mendapatkan ridhonya. Tidak mendapatkan ridhonya. Pertanyaan kedua, kenapa orang ibadah sampai nggak dapat ridhonya Allah? Simpel jawabannya, karena amal ibadahnya
tidak dilandasi oleh ilmunya. Itulah kenapa Imam Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang beramal ibadah tapi sayang amal ibadahnya tidak dilandasi oleh ilmunya, maka amal ibadahnya menjadi amal ibadah yang rusak. Dan catat baik-baik, amal ibadah yang rusak tertolak di sisi Pak, mumpung masih banyak guru ngaji, kalau kerja biar hujan gede geluduk berangkat, ngaji baru gerimis nggak berangkat. Betul nggak Bu? Kalau kerja, masya Allah, hujan gede geluduk, badan dibungkus sama plastik, pakai jas hujan. Mau ngaji baru gerimis, yang keluar tangannya doang. Masuk lagi. Bininya tanya, nggak ngaji bang? Gerimis. Di sini ada yang begitu. Yang mana sih orangnya coba? Iya Bu, iya Bu. Makanya terus terang deh Pak, demi Allah saya bersumpah, saya kalau ngajar lebih seneng ngajar kaum ibu. Royal, pelit lu mah. Kalau ibu, saya datang naik bajai turun, ibu nyamperin, Ustadz nggak usah bayar, bajanya saya yang bayarin. Habis ngajar, Ustadz jangan bangun dulu, saya cariin dulu bajainya. Begitu saya naik, berangkat, turun, begitu mau bayar, Ustadz nggak usah bayar, sudah dibayarin sama tuh ibu. Saya turun, pas turun tukang bajai ngomong lagi, Pak Ustadz di belakang ada bungkusan warna merah. Dari siapa? Ibu-ibu tadi. Saya lihat mangga 5 kilo. Bu, ngaji yang kuat kaum ibu. Kalau kaum bapak baru 1 jam pantatnya goyang. Wudhu kagak batal, ke WC melulu. Ustadz didehemin aham. Kalau ibu-ibu ngaji 2 jam juga sanggup. Amin Bu. 1 jam ngaji, 1 jam ngobrol. Pas udah. Pak, ayo, kalau ibadah pengen dapat ridhonya Allah, ibadahnya landasi dengan insya. Ada pengajian kaum bapak di sini? Ada tidak? Coba kalau ngaji kaum bapak penuhnya kayak begini. Ngaji mah datang atu. Ustadznya nanya, mana yang lain? Entah nyusul Pak Ustadz. Susulin gih, susulin lagi. Alhamdulillah nggak datang dua-duanya. Kalau ibu ngaji jam 9 pagi, jam 7 udah nongkrong. Baca Yasin dulu, baca ratib dulu, baca selawatan dulu. Ya Bu, ya Bu. Jangan kalah Pak sama kaum ibu. Selesai Isra Mi'raj, ayo makin rajin ngajinya, makin rajin sholatnya. Ya Rabbal
Setuju? Setuju? Insya. Belum ceramah ya Bu, baru pembukaan. Ngajak yang hadir biar rajin duduk di majelis. Orang ngaji berkah nggak Bu? Bapak kalau kagak ngaji Pak, nggak ada jeruk, nggak ada pisang, nggak ada lontong. Ngaji komplit, satu orang satu piring, lontong lain, lemper lain. Betul nggak Bu? Ibu kalau ngaji, nyunatin, ngawinin, ngundangin nggak capek. Kasih undangan satu ke pengajian. Yang terhormat pengurus Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al, undangannya satu, yang kondangan bererot. Betul nggak Bu? Coba kalau ibu kagak ngaji, ngiter ke rumah atu-atu, kaki pegel, mulut capek. Begitu hajatan amit-amit, kondangan 10.000, datang bertiga. Anak cucu dibawa semua. Begitu makan mana muncung nasinya, mana ewer-eweran bihunnya. Sempat-sempatnya habis makan, masa semur daging dibungkus sama tisu. Ibu-ibu sini ada nggak yang begitu? Yang benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, mulai besok siap nuntut ilmu, siap nuntut ilmu, siap ramekan sholat berjamaah. Betul? Insya Bu. Mulai besok suruh suaminya ngaji, mulai besok suruh suaminya berjamaah. Bilangin sama suaminya, jangan nanti di hari kiamat masuk surga bareng-bareng. Setuju Pak? Salawat dan salam yuk sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semuanya hadir, diakui sebagai umatnya. Kita berharap mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu. Keluarkan suaranya. Muhammad anta samsun anta nurun anta iksirun anta ya habibi ya arus ya mu'ayyad ya imaman. Semuanya baca sallallahu.
Sallu ala nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tema yang ada di belakang saya cukup aktual dan faktual. Saya katakan aktual. Tema yang ada di belakang saya jelas Qur'annya, jelas hadisnya tentang manifestasi nilai salat menuju insan yang kamal. Dan salat merupakan ibadah penyempurna dari semua ibadah yang ada. Amin dong. Astagfirullahaladzim. Ntar sampai rumah saya catat, Pak, ceramah paling capek di Medang Sari. Amin dikomandoin melulu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang sholat. Satu-satunya ibadah yang kewajibannya tidak melalui wahyunya. Lain dengan puasa, Allah wahyukan. Lain dengan zakat, Allah wahyukan. Lain dengan umrah, haji, Allah wahyukan. Tapi sholat langsung Allah undang Rasulnya ke Sidratil Muntaha. Nilai tertinggi dari semua nilai-nilai ibadah yang lainnya. Makanya maaf, hebat zakatnya, hebat puasanya, rajin umrahnya, rajin hajinya, enggak sholat, enggak ada artinya. Betul tidak? Ada enggak botol aqua yang masih utuh? Pinjam satu. Ini enggak apa? Itu aja. Itu aja enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, rukun Islam ada berapa? Yang pertama mengucapkan, yang kedua mendirikan, yang ketiga menunaikan, yang keempat berpuasa di bulan suci, yang kelima botol aqua ini saya ibaratkan sebagai Islamnya. 5 jari saya rukun Islamnya. Pak, jangan teriak dong. Maka Islam ditegakkan oleh 5 rukun Islamnya. Mari kita lihat satu-satu. Rukun Islam yang kelima apa? Bapak Ibu belum haji masih tetap disebut Islam. Selepas jari saya yang paling bawah satu. Bapak belum haji, ibu belum haji, tetap masih diakui beragama. Mungkin kita belum mampu ya Pak. Ya Pak. Saya lepas dari atasnya lagi. Kita enggak berpuasa. Islam kita masih diakui. Bu, kenapa enggak puasa? Mungkin faman kana maridon au ala safar. Dia sakit atau dalam perjalanan. Masih disebut Islam. Ya Pak. Ya Pak. Selepas lagi jari yang ketiga. Ibu enggak zakat.
bapak nggak zakat, masih disebut Islam. Ya Bu, mungkin kita mustahik. Orang yang berhak nerima bukan muzaki yang berhak mengeluarkan zakat. Tapi maaf Pak, ketika kita nggak sholat, selepas jari telunjuk saya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Botol aqua ini akan jatuh. Artinya Bapak Ibu sekalian, tatkala kita nggak sholat, hancurlah kita punya agama. Yang Nabi sabdakan dalam satu hadisnya, bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Yang membedakan orang Islam dengan orang yang tidak Islam adalah orang yang berani meninggalkan ibu Tuhannya siapa? Bapak nabinya siapa? Ibu kitab sucinya apa? Ngaku Allah sekalipun, ngaku Nabi sekalipun, ngaku kitabnya Al-Quran sekalipun, berani meninggalkan sholat, semua pengakuannya tidak diakui oleh Allah. Itulah kenapa manifestasi daripada sholat adalah penyempurna semua amal ibadah yang kita kerjakan. Sehebat apapun kita punya amal ibadah, tapi berani ninggalin sholat, semua amal ibadah kita tertolak di sisi Allah. Itulah kenapa satu-satunya peristiwa dalam Al-Quran yang Allah awali ayatnya dengan kalimat tasbih, itu hanya peristiwa Isra dan Ibu tahu kalimat tasbih? Apa Bu? Innalillahi. Pak, apa arti subhanallah? Diam dong. Sok lu. Apa arti subhanallah? Siapa yang maha suci? Siapa yang wajib disucikan? Lu. Salah lagi aja. Allah disucikan. Lu kira Allah kotor? Diulang. Diulang. Biar paham. Kalimat tasbih apa? Artinya, siapa yang maha suci? Siapa yang wajib disucikan? Udah tahu sih. Tadi Allah lagi aja. Subhanallah. Itu namanya kalimat gaya Ustadz Arifin Ilham. Betul Pak? Subhanallah. Wallahu akbar.
Itu juga kalimat tasbih gaya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Atau lagi boleh Pak? Boleh nggak nih? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. lagi subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, ya Allah, Allah, Allah. Itu juga kalimat tas gaya siapa Pak? Habib Syekh Solo Zainuddin. Itu nama gua. Bu, ada apa dengan kalimat tasbih? Penyempurna solat. Satu, itajalli, sucikan hati, masukkan Nabi ketika mau dimi'rajkan, dibelah dadanya, dimasukkan untuk apa? Linuriyahu min ayat, untuk diperlihatkan di hadapan Nabi sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan. Masjid Al-Ikhlas jauh apa dekat? Kurang kencang. Jauh apa dekat? Dekat bagi yang punya iman. Walaupun rumahnya jauh, nyampe karena punya. Tapi Bu, Masjid Al-Ikhlas yang dekat bisa berubah jadi bagi orang yang gak punya, meskipun rumahnya tetangga temboknya nempel sama tembok azan kedengeran gak? Qomat kedengeran gak? Orang sembahyang kelihatan gak? Kalau gak punya iman, dengan harap sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Kata siapa? Kata Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang sanggup memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, menunjukkan orang itu beriman kepada Allah. Artinya Pak, barometer iman kita tergantung rajin tidaknya kita ke masjid. Tatkala malas, tanya iman kita di mana. Tapi tatkala rajin ke masjid, itulah bukti iman kita kepada Bapak ditelepon sama bos. Waalaikumsalam. Ada apa bos? Besok jam 9 datang. Ada apa bos? Bonus keluar. Berapa bos? 100 juta. Disuruh datang jam berapa? Subuh udah nyampe. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Allah manggil, hayya 'alal falah. Kenapa nggak bengming iman kita? Padahal kata Allah, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya mereka orang yang beriman, jika disebut nama Allah, bergetar dia punya hati. Apalagi hari Jumat, wazarul bai', tinggalkan urusan dunia. Zalikum khairul lakum,
in kuntum ta'lamu. Karena ketika kau datangi salat, tinggalkan urusan dunia, itu lebih baik bagimu. Jika kau tahu apa keistimewaan segera memenuhi panggilan. Ibu, enggak semua orang bisa jadi orang kaya, tapi semua orang berpeluang untuk jadi orang bahagia. Pak, enggak semua orang bisa berkuasa, tapi semua orang punya peluang jadi orang yang mulia. Kenapa demikian? Karena yang namanya kebahagiaan, yang namanya kemuliaan, Allah kagak taruh di atas harta dan tahta. Tapi kebahagiaan dan kemuliaan Allah letakkan di atas iman dan takwa. Apalagi zaman sekarang, ujian iman makin luar biasa. Betul? Tantangan iman makin dahsyat. Betul? Maling-maling iman, rampok-rampok iman, garong-garong iman sudah kagak lagi di luar rumah kita, tapi udah masuk di kantong-kantong kita. Apa namanya, Bu? Kalau saya bilangnya setan gepeng. Setan gepeng. Jawab yang kencang, Pak. Hidup enakan dulu apa sekarang? Betul, Bu? Satu, dulu mah nggak ada listrik ya, Bu. Yang ada lampu tempel, sumbu minyak tanah. Kalau pengen ngaji, turunin tuh lampu tempel. Habis ngaji, hidung pada cemong. Betul nggak, Pak? Belum ada listrik ya, Bu ya. Kemana-mana ngaji bawa obor. Subhanallah. Tapi herannya, orang dulu kagak ada listrik, ngajinya rajin-rajin. Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Udah ibu lihat sini. Datang yang baru gue dicuekin. Lanjutnya nih. Betul? Pak, dulu TV cuman atu. TV nggak berwarna hitam, nggak ada listrik, pakai aki. Ngalamin nggak, Bu? Begitu akinya soak, semut tawuran, berada keruduk. Tapi hebatnya TVRI, tayang jam 5 sore, jam 9 malam, dunia dalam. Makanya subuh nggak ada yang kesiangan. Sekarang saya mau tanya, televisi di rumah kita sekarang berapa jam? Jawab, berapa jam? Betul? Belum lagi yang masang parabola, belum lagi yang masang wifi. Subuh nggak ada orang. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya karpet. Masa makmum dia juga? Ditambah lagi datang handphone. Dahsyat luar biasa. Bapak asal tahu, Pak, handphone itu buatan orang Yahudi. Yahudi kata Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Selama orang Islam itu masih ada, Yahudi Nasrani tidak pernah ridho dengan kita. Hatta tattabi'a millatahum,
sampai mereka mampu memindahkan kita punya agama ke dalam agama mereka. Cara memindahkannya handphone yang luar biasa. Betul? Kurang kencang, betul? Orang Yahudi, Bu, yang bikin handphone, anaknya nggak boleh main handphone. Orang Yahudi, Pak, yang bikin handphone, istri-istrinya nggak boleh main handphone. Kita yang paham, kita yang tahu tentang Yahudi, anak bini kita tiap hari dicekokin sama handphone. Jawab yang kencang, betul tidak? Jawab yang kencang, betul tidak? Betul. Ibu, lihat anak-anak gara-gara handphone udah malas sekolahnya, udah malas belajarnya, malas juga ngajinya. Betul, Bu? Bapak sama ibu sama pantat-pantatan baca WA. Betul nggak, Bu? Dipanggil kalau belum ditimpuk, belum nengok. Lihat, Bu, anak sekarang, Bu, gara-gara handphone nih, Bu, manggil bapak bokap, manggil ibu yang para mantu manggil mertua mertoku. Lebih parah lagi anak-anak ngaji sekarang. Saya ngajar naik motor diboncengin masuk gang kecil, lari-larian tuh murid. Saya pikir malu ketemu ustadznya. Masuk ke rumah, saya lewatin rumahnya, ibunya ngomel, ngapain lari-larian? Tuh anak jawab, suhu lewat. Ustadz dipanggil suhu. Lu kira gue guru kungfu? Pak, gara-gara handphone banyak istri ngelawan sama suami. Betul nggak, Pak? Kita buktiin. Siti Fatimah pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tanganku kasar. Kenapa? Banyak nyuci buat suami. Tanganku kasar, banyak masak buat suami. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, tanganmu yang kasar karena masak nyuci buat suami, tanganmu itu calon tangan bidadari surga. Ibu jangan amin dulu. Tangan lu halus bego. Bu, Pak, nyuci di mesin cuci. Betul, Bu? Mesin cucinya rusak, lari ke laundry. Mana kasar tangannya. Pak, masak udah kagak, tinggal mencet GoFood. Mau udang pencet udang, datang udang. Mau cumi pencet cumi, datang cumi. Betul nggak, Bu? Ke pasar nggak mau lagi sama suami, tinggal masuk kamar pencet Shopee, Lazada dan TikTok. Tinggal rumah kita pagi siang sore rame, Pak, paket. Gebleknya lagi pas paket datang bini kagak ada, mana COD lagi. Gue lagi aja yang bayarin. Bu, baju ibu rupa-rupa, celana ibu rupa-rupa, jilbab ibu rupa-rupa, insya Allah suaminya paru-paru. Bengek gara-gara bininya. Tapi bukan ibu-ibu sini ya, Bu. Sono juga pindahan. Ada. Pak, sucikan hati, masukkan iman. Dan ternyata iman itu kekuatan
untuk melaksanakan perintah, kekuatan untuk menjauhi larangan. Insya punya handphone Pak, ada baterainya. Bagaimana kalau baterai handphone nggak dicas? Lobet dulu dong, main mati aja. Ibu, udah lobet nggak dicas juga, lama-lama handphonenya. Kalau handphone udah mati, berfungsi nggak Bu? Berfungsi nggak Bu? Betul? Begitu juga dengan iman Pak. Iman kita mesti dicas. Kalau kagak dicas, iman kita lobek. Ibadahnya males-malesan, sholatnya males-mal, puasanya males-mal, ibadahnya males-mal, baca Qur'annya males-mal, karena imannya sudah low. Dan iman kalau lobet gak dicas juga. Khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar gisawatun walahum adzabun azim. Matilah jiwa kita. Kalau udah mati, biar kenceng suara azan gak kedengeran. Kalau udah mati, biar kenceng suara qomat gak kedengeran. Kalau udah mati, ratusan orang ke masjid mau sholat kagak kelihatan. Makanya Bu, yang paling baik orang mati, diapa-apain diem aja. Kalau udah mati kayak gitu, ulaika kal an'am. Derajat kita kata Allah tidak ubahnya seperti binatang. Bu, ibu sholat nggak? Ibu sholat nggak? Monyet? Enggak. Jadi ibu yang nggak sholat? Kan kata gue tuh ya, kata lu loh. Pak, sholat nggak? Kebo? Udah tiang nggak sholat? Bukan kata gue itu. Makanya orang dulu Bu, kalau ngangon kebo nggak jauh-jauh Bu, di pelataran masjid, rumputnya banyak, alamannya luas, betul tidak? Begitu masuk waktu sholat, yang ngangon masuk ke masjid, yang diangon diikat di pohon, yang ngangon ke masjid, yang diangon diikat di pohon, tidur istirahat sambil netein anaknya. Tuh anak kebo lagi enak-enak tidur, kaget dengar suara aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kebo bangun. Suara apa itu Ma? Suara azan. Apa azan? Manggil orang untuk sholat. Oh jadi sholat dipanggil sama azan Ma? Iya nak. Kok kita nggak azan sih Ma? Enggak lah nak. Kenapa Ma? Kita kebo. Paham dong? Terusin jangan. Gua nggak tega nerusinnya. Kata emaknya, ya udah nak, netek lagi aja. Anak kebo tidur lagi. Lagi tidur kaget lagi. Kada qamatis salatu, kada qamatis salat. Anak kebo bangun lagi. Suara apa lagi tuh Ma? Suara qomat nah. Apa qomat? Yang udah kumpul di masjid segera mendirikan sholat. Kok kita nggak qomat sih Ma? Enggak lah nak. Kenapa sih Ma? Kan kita Ma, udah nak, tidur lagi aja. Tidur lagi. Lagi tidur kaget lagi. Allahu Akbar. Bangun lagi. Suara apa lagi tuh Ma? Takbiratul ihram. Sembayang wajib ya Ma? Wajib lah nak. Kenapa sih Ma kita nggak wajib sembayang?
Nggak mungkin lah nak. Emang kenapa mak? Kan kita mak. Begitu emaknya bilang kebo, tuh anak lebih kaget lagi bu. Mak, ada apa lagi? Katanya orang wajib sholat. Emang iya? Nah itu depan masjid ada yang nggak sembahyang siapa mak? Ada yang main catur, ada yang kongkok-kongkok ngerokok, pada nggak sembahyang. Emaknya jawab, itu mah bapaknya kebo. Ibu sholat bu, punya suami nggak sholat, berarti ibu tiap malam ditumpakin apa? Najis kok. Bapak sholat nggak pak? Weh, sholat nggak? Bini kagak sholat. Berarti bapak tiap malam di kamar sama siapa? Bu, bapak nggak sholat, besok mau kerja minta sarapan, kasih apa bu? Nasi uduk, rumput. Yang bilang rumput siapa tuh? Nasi uduk. Jaga iman pak. Pak. La yuqbalu iman bila amal, wala amal bila iman. Allah tolak iman seseorang tanpa bukti amal, dan Allah tolak amal seseorang tanpa kekuatan iman. Ibu tahu air laut? Rasanya di laut ada ikan gak bu? Hebatnya ikan di laut, airnya boleh asin, tapi ikan di laut gak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kenapa pak? Karena ikannya hidup. Bapak tinggal dimanapun, bersahabat dengan siapapun, kalau punya kekuatan iman, maka pergaulan dan lingkungan nggak bisa mempengaruhi kita. Tapi maaf pak, kalau ikan udah mati diasinin, asin. Jadi apa bu? Dimanisin, jadi apa bu? Dendeng. Ikan manis. Mana ada orang jualan ikan manis? Dikuningin, pesmol, diitemin, pindang, sampai di pinggir jalan tuh, kesian tuh lele dipecel-pecelin. Betul tidak? Pertanyaannya bu, kenapa tuh ikan diasinin, asin, dimanisin, manis, dikuningin, pesmol? Karena ikannya udah mati. Begitulah pak kondisi iman kita. Kalau iman sudah mati, gampang terpengaruh dengan keadaan, gampang terpengaruh dengan lingkungan. Ibu, saya tinggal di Mangga Besar. Bapak tahu Mangga Besar? Kenceng amat pak. Jangan-jangan sering ke sono. Guru saya Bapak Kiai Haji Ahmad Yani tinggalnya agak seberang dikit, namanya Tanah Real. Saya di Mangga Besar. Apa sih pak yang kagak ada di Mangga Besar? Komplit, dari sajadah sampai haram jadah. Ibu, kanan kiri saya kos-kosan perempuan malam. Saya kalau subuh mau ke masjid, mereka baru pulang. Kita lihat dosa. Diam. Diterusin lagi. Apalagi ceramah jauh-jauh. Keluar tol, lewat Gajah Mada, Ayam Muruk, Olimo. Semakin malam, pelacuran semakin banyak. Nggak boleh ngeliat ada mobil kelap-kelip mau belok, tangannya main begini aja. Kita mau tabrak orang, kita nggak tabrak, ngalangin jalan kita. Saya buka bu, ngelak mobil. Ada apa nih? Nyautin, mampir om. Pakai baju begini dipanggil om.
Alhamdulillah. Saya tanya, ngapain mampir? Kali si om capek, sini kita pijitin. Saya jawab, haram. Saya punya bini yang sah di rumah. Betul nggak Pak? Saya pikir jawab begitu dia pergi Bu. Kagak, nyautin lagi. Allah, si om tahu haram-haraman. Emang om siapa? Lihat-lihat dong. Saya pakai imamah, saya pakai gamis, saya bawa surban. Si om ustad. Emang kenapa? Enggak, kalau ustad gratis deh. Mampus dah gue dah. Bu, saya nanya lagi, kenapa gratis? Minta berkahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pak, kuatkan iman. Setuju? Anak muda. Nih contoh iman yang kedua nih. Boleh ya Bu? Jam 12 malam doi WA. Lu tau gak doi? Dedemenan. Ya Bu, jam 12 malam WA. ASS WRWB. Anak sekarang kan begitu. ASS WRWB. Artinya? Iya gue tahu. AA udah jam 12 malam bapak emak belum pulang kondangan Neng takut sendirian datang deh temenin Neng biar Neng gak kesepian. Sama si AA dibales WSS WRWB. Iya Neng, secepatnya AA berangkat. Jam berapa tadi? Gerimis lewat kuburan. Anak muda jawab, berangkat nggak? Jawab, berangkat nggak? Oh, wajib. Begitulah cinta. Kalau udah hayya 'ala shalah, enak kita berangkat dari rumah karena kita punya rasa iman kepada Allah. Segedek tuh Bu, pernah ceramah di mana tuh ya? Ibu-ibu main qosidahan, lagunya geblek. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya kepulesan, subuh brengsek bener. Untung gue gak timpuk tuh ibu-ibu. Anak muda, kuatkan iman ya. Insya, jauhkan minuman keras. Amin. Jauhkan narkoba. Amin. Jauhkan perzinahan. Amin. Ya Bu, lagi musim judi slot. Masa enggak nih? Yang bener loh. Ustadz saya mah enggak masang Ustadz judi slot. Habis absang apa? Memasang judi online. Sama dia juga. Bu, gara-gara judi slot duit habis. Larinya ke pinjol. Pinjaman haram enggak Pak? Ibu nggak minjemkan di online kan? Cuman mekar. Tahu mekar? Bangke. Bang keliling. Sama dia juga. Betul? Pak. Aku melarat karena aku sengsara karena banyak hutangku karena judi yang membawaku mati akal dan pikiranku tak dapat berpikir tenang.
anak istriku jadi menanggung malu. Apa deh bapak doang. Ya Bu, betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Kuatkan iman. Peristiwa Isra dan Mi'raj dengan sembahyang 5 waktu merupakan alat buat ngeces iman kita kepada Allah. Insya jidatnya nyium bumi, tapi doanya sampai ke langit. Amin dong. Amin. Ya Rabbal, jidatnya nyusruk ke bumi, tapi doanya sampai kepada Allah. Amin. Itulah kehebatan sholat. Sebagai penyempurna kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu. Anak muda, mulai besok subuh lu yang ajan. Setuju nggak Bu? As-salatu khairum minan naum. Ibu nanya, itu siapa yang ajan? Remaja Islam Masjid Al-Ikhlas. Amin dong. Paling gedek udah subuh gerimis, yang ajan aki-aki. Napas besuit. Masih mau ajan aja. Anak muda, subuh lu yang selawatan. Bagus nggak Bu? Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin. Allahumma barik fi Rajab. Allahumma fi Rajab wa ballighna ighfir lana dzunub. Semuanya salatullah Jawab Pak, enak nggak Pak? Bapak nanya lagi, itu siapa yang selawatan? Remaja Islam Masjid Al-Ikhlas. Amin terpaksa. Udah subuh gerimis, yang selawatan aki-aki. Huruf dengan jelas. Selawat badar meleset. Coca-Cola. Cucunya masuk, ganti kong. Apaan? Sprite. Anak muda, lu imam. Setuju nggak Bu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu nanya lagi, itu siapa imamnya? Remaja Islam Masjid Al-Ikhlas. Suaranya enak nggak Bu? Napasnya panjang nggak? Suratnya ganti-ganti. Maghrib lain, isya lain, subuh juga aki-aki pas-pasan. Maghrib kul-kul, isya kul-kul, subuh juga. Besok ketemu maghrib waladhdallin amin, kata yang belakang pasti kul-kul. Isya ketemu lagi isya waladhdallin amin. Ada anak muda berdua di WC lagi wudu, yang satu ngomong, lu dengerin deh, pasti kul-kul. Sama imam diganti. Inna a'tainakal kausar. Temennya jawab, udah ganti bego. Anak muda,
Anak muda, siap jadi muazin? Siap jadi Bilal? Siap jadi imam? Betul? Nih, yang jujur dia Pak nih. Jawab Bu. Terawih yang enak imamnya orang tua apa anak muda? Jujur dia mah. Dia mah kalau terawih Pak yang ditanya bukan isaknya berapa, yang ditanya imamnya siapa? Betul nggak Bu? Anaknya jawab, imamnya engkong rohim. Lu pulang aja. Makanya terawih yang penuh bapak apa ibu? Ibu terawih paling kompak, orangnya belum datang, sejadahnya duluan. Ada nggak kaum bapak terawih datang kain duluan? Mau telanjang di rumah lu. Satu, dengan kalimat tasbih peristiwa Isra dan Mi'raj, dibelah nada Nabi, dimasukkan iman, kuatkan iman kita. Karena apapun perintah Allah hanya bisa kita lakukan kalau kita punya termasuk sholat sehari semalam 5. Setuju? Insya. Yang kedua, dengan kalimat tasbih, sucikan akal, masukkan ilmu. Amal ibadah apapun landasannya harus ilmu. Setuju? Mumpung masih dikasih kesempat, sehat wal, jangan tinggalkan majelis. Kemarin 1 Januari ya Bu, pada repot mempersiapkan akhir tahun. Tapi saya bingung kenapa pada nggak repot mempersiapkan akhir hayat. Yang dipersiapkan akhir hayat, nggak pernah dipersiapkan. Bu, akhir tahun depan datang lagi, tapi akhir hayat kagak ada yang tahu kapan kita bakal mati. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Berharap dengan tahun, berharap dengan Tuhan. Mudah-mudahan akhir tahun jadi mudah-mudahan. Mudah-mudahan milik Allah. Berharaplah dengan Tuhan, jangan berharap dengan tahun. Rame yang duitnya banyak pada bakar ayam, yang duitnya dikit bakar ikan. Kesian yang bokek bakar jagung. Lebih kesian lagi yang gak punya duit sama sekali. Nabun. Apa aja dibakar-bakarin, yang penting asap. Pak, persiapkan akhir hayat. Duduk di majelis. Setuju Bu? Mati kalau mau datang nggak ada yang tahu, nggak pakai syarat. Kali gitu syaratnya mesti sakit, kagak. Yang sehat juga banyak yang mati. Kali syaratnya mesti tua, kagak. Yang muda juga banyak yang mati. Betul nggak Pak? Nggak pakai nomor urut Pak, nomor cabut. Terserah Allah mau nyabut yang mana aja. Nggak pakai abjad Bu. Kalau pakai abjad, yang nomor 1 mati, yang namanya A dulu. Agus. Ada Agus? Sorry Gus. Nomor 2 B, nomor 3 C. Saya alhamdulillah Zainuddin. Terakhir mati nggak ada yang mandiin. Bu, yang pasti kata Nabi, orang akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya sehari. Jawab yang kencang. Punya WA enggak? Punya WA enggak? Pernah nggak di WA di share ada orang baca Quran meninggal dunia? Ada nggak? Nih orang hobinya baca Quran, Allah matikan baik lagi baca Quran. Di WA lagi sholat meninggal. Ada nggak Pak?
Ini orang hobi sholat, dimatikan Allah lagi keadaan. Khatib lagi khutbah Jumat, meninggal dunia. Ini orang demen nasihatin orang, dimatikan Allah lagi khutbah Jumat. Maaf Pak, hati-hati yang hobi main catur. Lagi sekak, mati. Ibu, hati-hati yang demen tiktokan. Lagi tiktokan, mati. Saya hobinya ceramah, mudah-mudahan mati lagi ceramah. Jangan diaminin. Astagfirullahaladzim. Diaminin. Jadi Allah akan matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita sehari. Dan tidak ada kematian yang paling indah kecuali mati dalam keadaan duduk di majelis. Duduk di majelis. Ayo mulai besok jangan tinggalkan majelis. Setuju? Di sini ada majelis talim anak-anak nggak? Ada nggak? Suruh pada ngaji Pak anaknya. SD dibelain, ngaji nggak dipentingin. Ya Bu, anaknya ngaji nggak Bu? Jangan lupa bayaran. Ngaji mau gratis melulu. Ustadz mesti ikhlas, Ustadz mesti ikhlas. Ibu ke sekolahan ngambil rapotnya diambil, gurunya kasih duit. Ngaji mau puasa pada berhenti tuh anak. Kenapa sih mau puasa berhenti? Maknya jawab, ntar ustadz tuh minta sirup. Bu, di kuburan nggak ditanya matematika, yang ditanya man rabbuka. Bu, di kuburan nggak ditanya matematika, yang ditanya man rabb. Coba mau puasa, tanya tuh anak, kapan penutupan? Besok malam Mak, belanja hari ini. Beli tentengan, isiin tuh gula, sirup, kopi, susu, korma buat ustadznya. Besok malam penutupan, pada bawa tentengan tuh anak. Muridnya 100 orang, kan lumayan. Habis lebaran ustadznya buka warung. Amin dong. Amin dong. Ya Rabbal insya. Anak sekarang kan beda Pak, anak dulu. Kuping ada berapa? Kuping ada berapa? Kanan dan ada istilah masuk kuping kanan. Tapi jangan lupa mata ada berapa? Kanan dan tapi yang ada istilah masuk mata kanan, keluar mata kiri. Anak sekarang nggak cukup dibilangin, tapi mesti kelihatan sama matanya. Bapak pengen nggak anak sholat? Anak sholat mau nggak? Bapak sholat kelihatan, lama-lama ngikutin. Ibu pengen nggak anak ngaji? Depan anak baca Bismillahirrahmanirrahim, anak ngeliatin. Ikhlas 1. Tuh anak ngeliatin, lama-lama ngikut. Ibu pengen gak anak cium tangan sama ibu? Cium tangan sama laki. Suka gak Pak cium tangan Pak? Bapak mau jawab, lihat muka elu. Suka gak Pak? Gimana anak mau cium tangan sama orang tua? Ibunya gak pernah nyontoin cium tangan sama suami. Dan yang terakhir, sucikan badan dengan sholat 5. Kewajibannya ada di bulan Rajab, pintu gerbangnya Ramadan. Sucikan badan dengan puasa. Sucikan jiwa dengan sholat.
Maka peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad mengandung unsur semua ibadah, yang semua ibadah ada pada ibadah sholat. Insya orang puasa belum tentu sholat. Orang sholat udah pasti. Orang sholat udah pasti. Contohnya apa? Boleh nggak orang sholat makan? Boleh nggak orang sholat minum? Lagi sholat, lagi puasa. Tapi puasa belum tentu dia sholat. Bu, orang haji umrah belum tentu sholat. Tapi orang yang sholat mustakbilal semua sholat, kumpulan semua ibadah. Makanya tidak ada artinya semua ibadah tanpa melakukan sholat. Kira-kira yang saya sampaikan paham tidak? Paham tidak? Bisa diamalkan? Insya akhir daripada ceramah saya, jadikan sholat sebagai ruh, sebagai jiwa kita. Makanya wa aqimis sholat, bukan diperintahkan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Di mana kita berada, jadikan sholat sebagai ruh dan jiwa kita. Insya Allah selamat hidup kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Insya ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengundang, boleh nggak? Saya mengundang, boleh nggak? Betul. Insya Allah 1 Ramadan jatuhnya 1 Maret. Ya Bu, itu jatuhnya kalau tidak salah hari Sabtu. Kita hari Kamis tanggal 27 Februari akan juga sama melaksanakan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Tempatnya dekat Bu, di Parung. Parung. Tahu Parung Pak? Tinggal pakai jelepetan nyampe ke sono. Datang ya. Acaranya hari Kamis. Insya Allah pagi. Kita tidak ngadain malam karena ada kekhawatiran lagi musim hujan. Sehingga kita adakan hari Kamis tanggal 27, tanggal 26 kalau nggak salah, bulan Februari. Peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, sekaligus melepas anak-anak yatim kami yang pulang ke rumah masing-masing. Karena emang pesantren kami setiap bulan puasa libur selama 1 bulan. Dan pesantrennya khusus pesantren yatim Al-Ghazaliyah. Saya dapat tanah dari orang yang baik Bu, namanya Ibu Hajah Dian Al-Makhri, yang punya Masjid Kuba Emas di Depok. Tidak luas sih Pak, cuma 5 hektar. Amin dong. Amin ya Rabbal. Saya pikir Bu, masih tanah doang. Pas saya masuk udah ada aula, sudah ada madrasah, sudah ada asrama untuk anak-anak yatim. Alhamdulillah anak yatim kami saat ini sudah hampir mencapai 180 anak. Setiap bulan puasa mereka pulang sebulan. Nanti balik lagi habis lebaran 10 hari. Nah kita biasanya mau melepas itu, ada peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad bersama-sama dengan anak yatim kami. Setelah Isra Mi'raj selesai, ba'dal asar mereka mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan setiap mereka pulang, kita bekali untuk bekal puasa mereka, berupa sembako, berupa uang, bahkan pakaian untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Dan semua itu diberikan oleh para dermawan, orang-orang yang kaya, yang memberikan rezekinya buat anak-anak yatim saya. Kira-kira jamaah Masjid Al-Ikhlas ini malam saya minta duitnya dikit, boleh enggak?
buat yatim saya. Boleh nggak? Bawa duit nggak? Yang nggak bawa minjem sama temennya ya. Ntar pulang bayar. Yuk kita mintain sama jamaah berapapun dapatnya untuk kepentingan anak-anak yatim saya. Berapapun yang Bapak Ibu berikan, insyaallah rezekinya ditambah lebih banyak lagi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi. Semuanya wa afiyat wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Semuanya Allahumma salli ala Muhammadin tibbil wa afiyat abadan wa nuril wa diyaiha wa ala sekali lagi Allahumma salli ala Muhammadin tibbil wa afiyati wa diyaiha wa ala sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa diyaiha wa ala yuk sama-sama kita bacakan Fatihah buat semua yang udah bantu, mudah-mudahan rezekinya bertambah, pahalanya berlipat ganda. Doakan yang dagang biar laris, yang usaha biar maju, yang sudah bekerja diangkat derajatnya, yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang belum berumah tangga biar cepat jodohnya, yang sudah punya anak, anak-anaknya soleh dan solehah, yang belum punya anak biar cepat dapat keturunannya, orang tua yang masih hidup dipanjangkan umur, yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya taman surganya Allah, kita yang sehat dipelihara sehat kita. Kalau ada yang sakit biar diangkat penyakitnya. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah dafi'atan li kulli syai' jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li muallimina wa li ustadina wa liman haqqun alaina ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususil arwahi man bana hadal masjid wa man qama hadal masjid al jami' al ikhlas al mutakaddimin
wal mutaakhirin wa ila hadratin Nabi Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin rabbal alamin. Ibu, bapak, saya ini bukan orang jauh. Saya punya orang tua tinggal di Bojong Nangka. Tepat rumahnya di depan perumahan Dasana Indah, ya. Di depan perumahan Dasana Indah. Kalau bapak kenal dengan Kiai Haji Bukhari, saya punya orang tua bertetangga dengan beliau. Saya dengar waktu itu kabar bahwa punya guru Kiai Haji Ahmad Yani tinggal di Medang Sari. Udah lama niat saya pengen ketemu dengan beliau, cuman belum pernah kesampaian. Alhamdulillah ini malam saya kesampaian bisa bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya di sini, tapi sampai hari kiamat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf Ibu ya, kalau saya langsung meninggalkan tempat, masih tunggu satu tempat lagi di Pondok Aren dengan acara yang sama, yakni acara Isra dan Mi'raj. Sudah saya tolak awalnya karena saya di sini takut kejauhan ke sana, tapi panitia memaksakan supaya saya bisa hadir. Dan ternyata saya lihat pamfletnya, penceramahnya ada 12 orang. Jadi mungkin masih ke Uber kalau saya Uber ke sana. Doain biar sehat ya, biar afiat, mudah-mudahan suatu masa kita bisa ketemu lagi. Ibu, kalau saya ada kata yang kasar maafin ya Bu, karena saya makhluk yang kasar. Kalau saya makhluk halus, nggak mungkin panitia ngundang saya. Pantun dikit boleh ya Pak? Jika ada jarum yang patah, buang. Cakep. Jarum patah cakep. Jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Insya Allah suatu masa kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Radio FM Masjid Jami Al-Ikhlas, Perumahan Medang Sari, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita telah mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari ceramah beliau yang telah disampaikan, dan juga mudah-mudahan kita bisa